Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Hari ini pelajaran PABP kita sudah masuk pada kegiatan belajar 11, yaitu tentang belajar peduli. Anak-anak, kata lain dari peduli adalah perhatian. Nah, di sini kita diajarkan untuk peduli atau perhatian terhadap makhluk lain dan juga peduli terhadap diri sendiri. Peduli pada diri sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, rajin belajar demi masa depan yang cemerlang. Demi tubuh yang sehat, maka kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan cara menjaga pikiran kita agar berpikir positif dan tubuh tidak ikut sakit. Mengapa dimulai dari pikiran? Karena pikiran adalah penentu kebahagiaan atau penderitaan seseorang yang akan mempengaruhi tubuh seseorang. Contohnya, dalam keseharian kita sudah lelah dan capek, maka timbul pikiran kita, saya pasti akan sakit. Maka yang benar terjadi adalah jasmani akan menderita sakit. Tetapi sebaliknya, jika tubuh jasmani kita ini sudah sakit, pikiran kita tetap tenang, hati kita tetap tenang, maka sakit kita akan berkurang dan pelan-pelan menuju kesembuhan. Jadi, pikiran dan jasmani kita itu saling berhubungan. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan jasmani, maka kita harus menjaga kesehatan pikiran. Dengan cara berpikiran cinta kasih, mengembangkan kasih sayang dan perasaan simpati. Secara tidak langsung berarti kita sudah menerapkan kepedulian, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap makhluk lain. Baiklah anak-anak, agar lebih paham, bacalah cerita tentang Bodhisatwa gadis kecil yang terdapat pada buku cetak halaman 71. Nah, anak-anak, pesan dan makna yang terdapat dalam cerita tersebut adalah peduli pada orang lain sesungguhnya juga peduli kepada diri sendiri. Semua yang kita lakukan untuk orang lain akan berbalik kepada diri sendiri. Berbuat baik dengan berdana dapat membuat kita disenangi oleh banyak orang, dan mereka juga akan kembali menolong kita saat kita membutuhkan. Kemudian, orang tua kita di rumah ibaratkan sebagai Buddha hidup. Adalah wajar sebagai anak jika merawat orang tua dikala usia tua, sakit dan sudah tidak berdaya. Nah, anak-anak, gadis kecil dalam cerita tersebut memiliki jiwa bodhisatwa, sebab dia tidak pernah sedih meratapi kehidupannya, melainkan memiliki semangat dan kesabaran yang kuat dalam menjalani hidupnya, senantiasa membawakan kebahagiaan bagi orang lain di sekelilingnya. Kemudian ketika mendapat rezeki, dia juga tidak lupa peduli terhadap seorang pengemis, membagikan makanan terhadapnya. Nah, anak-anak, sifat inilah menjadi teladan bagi kita. Jadi anak-anak, Lao Tzu sangat yakin kita semua dapat melakukannya. Marilah kita belajar untuk peduli, baik itu terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Mulailah dengan hal-hal yang kecil. Contohnya, kita belajar berbagi, berdana terhadap orang yang membutuhkan. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga melalui cerita ini dapat menjadi teladan baik bagi kita. Salam sehat buat kita semua. Namo Buddhaya, Namo Maitreya.